Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nura Aulia, nomor BP 20232104 dari kelas 37C. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang role based expert system. Yang pertama sudah kita ketahui bahwa artificial intelligence saat ini sudah sangat berkembang pesat. Yang pertama yaitu tentang expert system. Expert system adalah sistem pakar atau sistem pintar. Artificial intelligence yaitu mempunyai beberapa gambaran umum, yaitu adanya deep learning, yaitu pembelajaran mendalam. Yang kedua yaitu machine learning, yaitu pembelajaran mesin. Yang ketiga yaitu artificial intelligence. Bidang-bidang artificial intelligence yaitu ada expert system, ada image recognition, ada robotik, ada neural network, dan machine translate, dan masih banyak lainnya. Yang pertama yaitu tentang tipe-tipe artificial intelligence. Ada yang disebut dengan Neuro AI, yaitu digunakan untuk melakukan satu tugas tertentu saja. Yang kedua yaitu General AI, yaitu bagaimana cara meniru kerja manusia. Yang ketiga yaitu Super AI, yaitu kemampuan seperti manusia atau benar-benar seperti manusia. Selanjutnya yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Adalah bidang ilmu komputer yang dikaitkan dengan konsep mesin atau berpikir seperti manusia untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti belajar, memecahkan masalah, perencanaan, penalaran, dan identifikasi. Artificial intelligence adalah sistem yang pintar atau sistem yang dikatakan dengan cerdas. Intelligent adalah kemampuan untuk memahami, belajar, berpikir, dan juga dapat melakukan sesuatu secara otomatis. Selanjutnya yaitu beberapa karakteristik sistem intelijen. Yang pertama yaitu mampu memahami instruksi yang diberikan. Yang kedua, mampu belajar seperti manusia, baik dari pengetahuan dan pengalaman-pengalaman. Yang ketiga yaitu dapat berpikir seperti manusia. Yang keempat, mampu melakukan sesuatu secara insting atau otomatis. Selanjutnya itu konsep dasar rule based expert system atau sistem bakar berbasis aturan. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah komponen utama atau yang paling penting dalam expert system, karena pengetahuan dimasukkan ke dalam mesin supaya mesin tersebut pintar. Karena pengetahuan tidak langsung dimasukkan ke dalam sistem supaya bisa dibaca oleh sistem, maka pengetahuan tersebut harus ditransformasikan dahulu ke dalam bentuk rule. Ada dua bentuk rule yang digunakan dalam sistem pakar. Yang pertama yaitu penelusuran dari depan ke belakang atau forward chaining. Yang kedua yaitu penelusuran dari belakang ke depan atau backward chaining. Untuk sistem yang baik, dihindari terjadinya conflict resolution, atau bagaimana cara mengatasi jika terjadi conflict resolution, atau conflict resolution ini harus dihindari agar terdapat solusi yang tepat untuk menentukan role based expert system. Selanjutnya yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu atau apapun yang kita ketahui saat ini. Sumber pengetahuan bisa dari adanya manusia, buku-buku referensi, dan dari data yang tersimpan di dalam database. Pengetahuan tidak bisa langsung dimasukkan dan harus dirubah menjadi rule atau production rule yang mempunyai dua bagian, yaitu if dan then. If yaitu berupa premise atau condition, dan then berupa conclusion atau action. Contoh pengetahuan dalam bentuk rule yaitu yang pertama, if the traffic light is green, then the action go. Dalam rule ini ada beberapa objek dan value. Yang disebut sebagai objek yaitu adanya traffic light dan action yang value-nya itu green dan go. Objek dan value ini dihubungkan dengan operator. Operator contohnya yaitu ada is, ada are, ada is not, ada are not. Dan juga dalam bentuk matematik yaitu besar, kecil sama dengan
besar kecil sama dengan dan kecil sama dengan. Selanjutnya itu komponen utama expert system. Yang pertama adalah knowledge base. Knowledge base ini yaitu berisi kumpulan rule atau if then. Yang kedua yaitu database, berisi kumpulan fakta-fakta atau bagian if dari sebuah rules. Yang ketiga yaitu inference engine. Ada dua metode, yaitu yang pertama forward chaining, yaitu penelusuran dari depan ke belakang. Yang kedua yaitu backward chaining, yaitu penelusuran dari belakang ke depan. Yang keempat yaitu explanation facilities, yaitu fasilitas yang menjelaskan kepada user bagaimana rule dieksekusi. Yang kelima yaitu shared interface, yaitu media komunikasi sebuah user dengan expert system. Untuk komponen utama ini, setiap sistem berbeda-beda, tetapi untuk expert system harus ada 5 komponen ini. Selanjutnya, inference engine. Inference engine yaitu ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu forward chaining, yaitu penelusuran dari depan ke belakang atau penelusuran fakta-fakta menjadi solusi. Syarat-syaratnya yaitu penelusuran berdasarkan data, penelusuran data yang dikenal. Selanjutnya, jika ada beberapa rule yang dieksekusi, maka rule yang di bagian atas atau berlaku FIFO, yaitu pertama masuk yang pertama keluar. Rule ini berakhir apabila fakta sama dengan rule yang ada dalam database. Yang kedua yaitu backward chaining, yaitu penelusuran dari belakang ke depan. Syarat-syaratnya yaitu bekerja berdasarkan goals. Ada yang menjadi goals, dan goals ada di bagian dance pada manusia. Rule mana yang akan dieksekusi kalau bisa berakhir apabila goals sudah ditemukan. Selanjutnya yaitu rule yang berkaitan dengan goals yang bisa dieksekusi. Selanjutnya yaitu penelitian tentang expert system. Expert system sudah banyak diteliti oleh peneliti, yaitu tentang bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan. Contohnya yaitu pada bidang kesehatan, sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit kulit pada kucing. Untuk bidang pendidikan yaitu expert system untuk identifikasi minat bakat khusus pada siswa. Dan selanjutnya pada bidang ekonomi juga bisa, yaitu sistem pakar yang digunakan untuk mengidentifikasi barang yang akan dijual. Hanya sekian video pemahaman materi tentang rule-based expert system saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.